Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya anaknya bisa masuk daftar seminar? Hah? Ibu Septi, apakah ikut grup nomor satu ya, ikut di grup di WhatsApp grup. Aku enggak tahu apakah anaknya Ibu Septi sudah terapi Bikom atau tidak. Ya, kalau sudah terapi Bikom, ya biasanya ya otomatis masuk grup ya, masuk grup ya, masuk grup. Nanti di grup itu diumumkan ya, karena kita kan minta izin ya, minta izin sama orang tua ya. Karena kan dibacakan terbuka gini, ini kan medical record, mestinya enggak boleh diungkapkan ya. Makanya saya minta izin ya, karena itu tujuannya kan untuk edukasi, untuk belajar. Ya kalau di tempatnya kita di kedokteran ya studi banding lah ya. Jadi kan ada orang tua yang kepingin tahu progresnya, dan kalau di kita lebih positif ya gak cuma kepo, tapi kita ikut bantu mendoakan supaya anak-anak sahabat-sahabat kita juga sama-sama berprogres. Jadi caranya begitu Bu Septi ya. Jadi yang kita laporkan di sini itu otomatis adalah anak-anak yang sudah terapi Bikom ya. Nah, nanti sudah terapi Bikom, nanti kita di grup tuh terbuka kok ya. Kita terbuka di grup, kita akan minta izin ya. Tinggal orang tua ngasih izin ya kita tampilkan di sini ya. Kalau nggak ngasih izin ya nggak kita tampilkan ya. Terus Bu Mevi bilang ini pasien Surabaya, tunggu gilirannya. Nah, aku juga jujur nggak inget ya Bu Septi ini pasien dari mana ya. Mohon maaf, saya juga nggak ingat. Mau tentang terapi stem cell dengan Bikom. Gampang Bu, terapi stem cell dengan Bikom ya. Dimasukkan di channel 2 ya. Jadi ya biayanya ya sama aja. Jauh lebih murah dibandingkan dengan stem cell yang sesungguhnya ya. Karena kalau stem cell yang saya tahu, terapi stem cell itu satu kali stem cell menghabiskan satu Innova, tapi Innova baru loh, bukan Innova second. Ya, Innova Reborn baru ya paling enggak ya 400 jutaan lah ya. Nah itu belum tentu sekali terapi sukses ya. Justru yang saya pelajari, yang sukses di terapi stem cell oleh mereka itu Down syndrome, yang hasilnya luar biasa, yang diukur adalah dari IQ ya, intelektual ya. Nah, orang-orang Down syndrome itu dikatakan IQ-nya itu di bawah 30 ya. Nah, setelah diterapi stem cell itu rata-rata 3 sampai 4 kali terapi stem cell, IQ-nya jadi naik ya, jadi ke arah 90 ya. 86, 90, yang saya baca itu ada 4 orang. Kemudian mereka melakukan terapi stem cell itu juga pada anak-anak autism ya. Ini gak dihubungkan dengan kita loh, karena anak kita itu anak normal. Cuman berperilaku atau punya gejala yang mirip autism. Beda. Yang saya baca itu adalah jurnalnya autism. Ya. Dan yang di autism itu dikatakan malah justru hasilnya jelek. Ya, tidak sebagus pada DS. Ya, ini ya. Nah, sedangkan yang kita lakukan apa? Kalau yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan hasilnya tes ASIRA. Ya. Kalau dikatakan di tes ASIRA tadi brain-nya perlu kita stimulasi, kalau di hasil tesnya Bapak Ibu baca ya di Autism Kit atau di TNF, kalau nggak salah di TNF ya, di TNF Inhibitor, di situ ada tulisan Human Brain Stem Cell. Nah itu nanti kalau saatnya tiba, waktu kita terapi hardware, ya, terapi brain ya, itu akan kita masukkan ya informasinya stem cell untuk merangsang tubuhnya dia memproduksi stem cell. Jadi kita nggak memasukkan stem cell, enggak. Jadi kita membuat frekuensi stem cell, kita masukkan lewat Bikom. Biayanya berapa, Dok? Kalau tadi kan Innova ya, kalau di sini enggak. Ini karena jadi satu sama programnya kita enggak narik biaya tambahan. Ya memang dokternya gila kok. Terapinya canggih tapi ya tetap biayanya segitu-segitu aja. Makanya dokternya banyak dibully sama parent ya. Orang tua jadi mintanya terlalu banyak macam-macamnya. Tapi ingat ya, tidak semua anak bisa kita lakukan terapi seperti itu. Kalau memang tubuhnya membutuhkan, ya ada indikasi, nanti akan dicek sama terapis dengan menggunakan analisa tensor. Kalau perlu ya dikasih. Ya, nggak usah Bapak Ibu minta. Kalau memang anaknya butuh, nggak usah nanya pun pasti kita kasih. Ya, jadi nggak usah heboh. Nanti tiba-tiba semua tiba-tiba dok stem cell, dok buka blok otak. Nanti dulu, semua ada waktunya. Dan kita sudah mengerjakan itu sesuai standar. Ya, malah nanti aneh-aneh malah nggak jadi ya. Malah kemarin ada sempat yang ngomong ya, salah satu ibu ya di grup ya. Saya ada testimoninya ya di Facebook grup ya. Saya malah disuruh bohong ya sama ibu-ibu yang lain, suruh bohong sama dokter Ali biar anak saya segera diterapi blok. Ya terserah ya Bapak Ibu mau bohong saya sama enggak ya terserah. Tapi kalau anakmu tambah error ya terus jangan salahkan saya. Dan selalu ingat ya, kita mainnya itu main frekuensi. Kalau kita aja nggak bohong, kita aja mencoba selalu ikhlas mengerjakan ya untuk menolong orang. Kira-kira loh,
Kalau ada orang yang berbohong sama kita, apakah hasilnya akan sesuai? Apakah nanti nggak jadi karma negatif? Ya, aku cuma mengingatkan itu aja lah. Dokter ngancam ya? Nggak ngancam, nggak nakut-nakuti, enggak. Terserah, itu keputusan Bapak Ibu. Kami cuma mau membantu. Ada gunanya nggak nipu kami? Iya, aku mau ditipu, mau bayarnya cuma segitu juga mau nipu berapa sih Bu? Ya enggak lah, kita enggak mau nipu Bapak Ibu. Ya saya harap Bapak Ibu juga enggak ngibulin kita, enggak nipu kita karena kita ingin menolong anak Bapak Ibu. Gitu ya Mayang ya, jangan kita digibulin ya, ngomong suplemennya sudah ditambah tapi nggak ditambah ya. Terus error kita yang disalahin sehingga kita salah melakukan prediksi gitu. Karena kita sarankan suplemennya naik karena ya kan alasan banyak, enggak punya uang pun enggak apa-apa kok, tinggal ngomong enggak punya uang ya kita enggak bakal marah. Enggak bisa ngasih suplemen telat juga enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu jujur, kita bisa mengevaluasi kira-kira anak ini kalau tidak progres, problemnya di mana. Gitu ya. Oke. Baca lagi ya. Mau tanya tentang terapi stem cell sudah ya. Ini Alais. Nah, ini kan boleh nanya, saya senyur nanya. Saya nanya, Dok, tapi jangan dimarahin. Enggak, ngapain marahin Ibu ya. Ibu orangnya lugu baik ya. Seneng saya sama Ibu ya. Ibu ini orang Jogja kalau nggak salah ya, Mama Winda ini orang Jogja ya. Nanti katanya mau mbak rombongan ya, mau mbak rombongan ke Surakarta kalau saya jalan-jalan ke Surakarta. Ya, mau ketemunya di mana saya juga nggak tahu Bu ya. Nanti dibikin lagi. Seandainya suplemen nggak lengkap, apa bisa Bikom? Bisa, bisa Bikom suplemen nggak lengkap. Tapi selalu gitu. Kalau kita pelajari di video ya, semua suplemen itu punya khasiat, wah, punya kerjanya sendiri-sendiri, punya couplingnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau nggak lengkap, ya coupling itu pasti nggak dibenerin. Misalnya kita ngomong gini, Dok, boleh nggak anakku nggak dikasih biostrat? Misalnya ya, kita ngomongnya biostrat. Ya bisa, tapi anakmu mungkin akan butuh suplemennya itu seumur hidup. Kenapa? Nah, yang membuat asam lambung, yang membuat hormon, yang membuat neurotransmitter, yang buat enzim, itu apa? Asam amino. Nah, anakmu nggak dapat asam amino. Nah, kira-kira mau sampai berapa tahun anakmu disuplementasi? Kalau seandainya nggak lengkap. Nah, gitu loh. Jadi kalau saya bilang boleh-boleh aja, mau nggak dikasih, mau dikasih. Jujur kalau jawaban dari kami ya, mau terserah, wong itu anak-anakmu kok. Ya, itu jawaban kasar. Enggak, jangan mikir itu terserah. Kita nggak bisa maksa gitu loh. Dan semua orang kan punya kendala, punya kesulitan. Nah, tinggal kita mikir kesulitannya di mana. Kenapa tidak dikasih? Kalau kendalanya uang, yuk kita cari. Jadi kita balik selalu cari solusi gitu loh. Ya, jangan langsung nggak mau ngasih karena saya nggak suka mereknya dok, saya sukanya mereknya yang merek lain. Ya terserah terserah aja, boleh kok. Silakan dikonsultasikan nggak apa-apa. Asal menurut saya ya sebelum kita ngambil keputusan apapun, tolong dipelajari, tolong ditonton videonya sehingga ngerti gitu. Kenapa anak dikasih suplemen A, kenapa dikasih suplemen B, kenapa dikasih suplemen C. Jujur, semua suplemen yang saya kasih itu sudah saya lakukan riset. Sudah saya teliti dan itulah yang paling sedikit yang bisa saya kasihkan ke Bapak Ibu. Itu sudah paling sedikit, paling minimalis. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu belum pernah melakukan terapi biomedis di tempat lain, mungkin kalau lihat di tempat saya itu kayaknya suplemennya mahal, kayaknya suplemennya itu macamnya banyak. Coba Bapak Ibu tanya sama orang yang sudah pernah melakukan terapi biomedis di tempat lain. Atau kalau ada yang mau silakan testimoni, silakan chat di sini, silakan ngomong di Facebook. Berapa puluh juta setiap bulan harus keluar. Berapa banyak suplemen yang ditelan sama anak-anak kita ya. Sekali minum 20, sekali minum 30, sehari bisa 60. Ya, belum lagi beli suplemennya, harganya amit-amit cabang bayi ya. Enzim aja sudah berapa. Kalau kita ngomong yang sangat populer lah tablet bicara itu Speak 1.600.000 isi 30. Ya. Ya mahal banget menurut saya, lebih murah aksa. Ya itu ya boleh, boleh ya. Harusnya lengkap pakai banget dok, rajin teratur, udah minggu ke-13 sama aja laporannya. Apakah dengan suplemen lengkap nggak ada progres? Enggak, pasti progres tapi nanti mentok. Karena masing-masing itu punya fungsi. Suplemen cuma beresin kalau kita tadi ngomong mobil ya. Suplemen itu bagian yang kayak oli, kayak bensin, kayak power steering, minyak rem, itu doang. Lah mobilnya ditune up atau enggak? Diservis atau enggak? Nah, kalau mobilnya nggak pernah diservis ya sama aja, yang berbet juga. Nggak peduli bensinnya sudah diganti dok, udah nggak pakai bensin yang
yang murahan dok, nah, ya kan ada bensin yang murahnya, bensin apa namanya itu ya, pokoknya harga murah itu ya, sudah pakai bensin yang bagus dok, ya tetap gak iso, karena kan mesin ini perlu ditune up, nah yang tune up itu bisanya pakai Bicom. Persis kayak ceritanya tadi ya, yang kita cerita ada 2 anak ya, Mahesa sama Dana tadi ya, sama, dia cuma ditune up doang, tapi oli ini nggak pernah diganti, power steeringnya nggak pernah diganti, ya sama aja, ya stuck juga gitu loh ya. Jadi ya yang baik ya dikombinasikan. Jadi kalau nanti Bu Winda, ini aku tahu namanya ya, Mama Alis ini Bu Winda aku tahu ya. Nanti kalau mau lihat tuh contohnya yang di Telegram tuh yang anak-anak di Kendari, yang waktu Kendari mesinnya belum datang ya. Jadi mulai bulan Agustus mereka sudah melakukan suplementasi, terus mereka masih bingung mengumpulkan uang ya waktu itu ya supaya bisa mendaftarkan Bicom ya. Itu sampai Desember suplementasinya bagus, tapi begitu mulai masuk Desember Januari angkanya stuck semua di situ. Makanya terus mereka agresif, lebih semangat ngumpulin duit, kita bisa beli mesin, rencana April berangkat pas COVID. Ya, baru buka berapa bulan ya kita ya. Akhirnya kita paksakan buka. Setelah kita resmi dapat laporan ternyata di sana aman. Ya itu ceritanya gitu. Jadi masing-masing nanti pasti stuck. Makanya saya sarankan sama Bu Binda, bolak-balik saya ngomong, wis Bu, walaupun jarak jauh, wis eksekusi lah terapi Bicom karena efektivitasnya sama. Kamu nunda-nunda juga ya gitu aja. Nanti balik-balik kamu laporan ya gitu-gitu aja. Terus aku suruh jawab, kamu jawab apa? Minggu lalu udah tak jawab. Bulan lalu udah tak jawab ya. Mau jawab apa ya? Kalau kamu tidak mengerjakan sesuatu yang saya sarankan, ya jawabannya sama, ya hasilnya sama. Jadi definisi ini gak nyinggung kamu loh ya, aku cuma ngomong ya. Definisi kegilaan apa? Menurut Einstein, melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Itu definisinya kegilaan. Ya, makanya aku ngomong ya, kalau kamu masih mengerjakan hal yang sama, ya hasilnya pasti sama gitu. Makanya kenapa kok di tempatnya kita, protokol kita hasilnya berbeda dibandingkan tempat lain. Karena kita berbeda dengan dia, paling enggak kita nggak ada diet. Itu bedanya nggak ada diet. Gitu. Terus yang bedanya lagi, kita pakai Bicom. Terus bedanya lagi, terapis kita sakti-sakti. Wah, jangan lupa, ya toh. Sudah jalan sendiri di tempat kita ada otomatis ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Mama Winda. Kemudian lanjut, nafasnya Rasid kok agak begah kalau duduk, kalau tidur aman. Apalagi berbuah apa asap. Kalau saya juga alergi debu, sering buntu sebelah hidung. Saya makasih. Nah kita punya 2 pasien nih, yang satu anaknya, yang satu orang tuanya, ya Rasid sama Bu Yuni. Ya kalau saran saya ya kalau untuk Bu Yuni ya lakukan tes alergi. Ya. Nanti kalau ketemu alergi, alerginya diterapi. Ya. Karena alergi hidung itu belum tentu penyebabnya dari yang dihirup, tapi yang kalau kita ketemu terbanyak itu dari makanan, dari biji-bijian. Ya, itu yang kita ketemu. Kalau dari anaknya, ya kalau begah, kalau duduk atau apa, itu pernah saya bahas. Ya, ada di videonya, ada di ini kasusnya mirip kasusnya Fadli yang dari Kendari itu. Yang suka dia nafasnya pendek-pendek itu karena epinefrinnya, adrenalinnya tinggi. Ya karena orang alergi, adrenalinnya tinggi. Jadi ya suka. Kalau tidur enggak, tapi kalau dia lagi enggak tidur, ya kayak gitu ya, kayak gitu. Ya adrenalin tinggi. Ini Bu Sri kita lagi tanya, Dokter Sri kita itu kenapa ya dok? Ingatan memori tentang lagu itu kuat sekali efeknya. Kalau lihat benda itu dia nyambung dengan lagunya. Ya kan bagus berarti otaknya nggak ada masalah, ya kan? Misal lihat balon dia langsung nyanyi balon itu ada 5. Lihat hujan langsung titik bunyi hujan. Tapi kalau ditanya bendanya langsung, misalnya saya pegang tanya ini apa, dia tidak bisa langsung jawab balon. Nah ini besok Bu, hari Sabtu, kita nggak boleh jawab sekarang karena nanti nggak ada yang datang. Hari Sabtu, ya masalah hardware, ya. Atau lihat ujian saya tanya lagi apa tidak bisa jawab. Ya ini kan pemahaman ya. Nah, nanti hari Sabtu lah ya. Sebetulnya aku harus collab sama Bu Mingve ya. Tapi orang tua nggak mau katanya nggak apa-apa. Apa ada yang salah dengan playnya? Ya. Ya, selanjutnya sempat kecanduan lagu-lagu di gadget setelah tapi tidak pernah saya kasih HP, tapi memang lagu itu dulu kuat sekali. Ya, nggak ada masalah, yaitu masalah gangguan di hardware. Saya Amil, orang tua dari Muhammad Rafa Aska, anak DS yang kemarin ikut Asira. Sebentar. Ini kemarin kah? Aska ini, Muhammad Rafa Aska. Oh iya, benar. Ini orang dari Kalimantan. Oke.
Jadi kalau terapi stem cell pada DS untuk menaikkan IQ ya dok? Ya, hampir semua diperbaiki. Karena kalau IQ-nya membaik, berarti otomatis ekspresinya juga akan sesuai. Ya, itu di buku loh ya, karena kita belum melakukan. Ya, jadi saya belum melakukan. Kenapa belum melakukan ya? Karena enggak banyak pasien DS-nya saya enggak banyak ya. Waktu kita punya grup DS di Surabaya punya, ya kita pernah punya, tapi waktu itu saya sudah bilang sama Bu Mivi ini terlalu cepat. Karena saya lagi explore tentang yang katanya autis tadi. Nah, terus kebetulan di sana ada yang grup DS, jadi perkembangannya waktu itu belum maksimal ya. Otak saya lagi terbagi ya, jadi saya belum maksimal. Tapi jujur saya belajar. Ya, saya kerjakan, saya belajar, tapi hasilnya memang tidak seluar biasa pada anak-anak yang katanya autism. Progres. Ya, nanti salah satunya mungkin boleh nanya sama Bu Yeni ya. Bu Yeni kan anaknya yang satu DS ya. Ya, progres kok. Sudah bisa jalan yang tadinya nggak kuat ngangkat kaki, sudah bisa lari ya. Sudah kita kerjakan kok PR-nya kita. Ya, itu tentunya kan. Sekarang kamu tak dominasi dulu, Neng. Soalnya sudah ada lagi nggak orang tua yang mau dibahas? Belum. Kalau belum ada, aku masih menghabiskan pertanyaan nih.